Dan malam hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul keyakinan mengikuti Yesus. Dan selalu saya ingin katakan, ketika firman Tuhan disampaikan, baiklah kita semua, siapa saja, itu menerima firman dengan rela hati. Tidak sampai di situ, rekan-rekan pulang menyelidiki apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ajarkan, apa yang diberitakan, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sesuai dengan Kisah Para Rasul 17 ayat yang pertama. Orang sekelas Paulus, sekelas Silas yang hebat di dalam pengetahuan firman dan di dalam praktek melakukan firman, jemaat di Berea perlu mengecek apakah yang disampaikan benar demikian. Nah, itu adalah cara bagaimana kita agar supaya bertumbuh di dalam mengikut Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari ambil Alkitab kita masing-masing, buka di dalam Filipi pasalnya yang pertama. Kita akan sama-sama belajar tentang keyakinan mengikuti Yesus. Filipi pertama ayat 21. Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-21 sampai 22. Ya, sudah dapat semua. Filipi pertama ayat 21 sampai 22. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang keyakinan, kalau kita berbicara keyakinan mengikuti Yesus, seperti ayat yang kita baca, sebagai orang Kristen siapa yang tidak kenal Paulus? Ya. Paulus ini adalah orang yang sangat memiliki keyakinan yang teguh, keyakinan yang luar biasa di dalam dia mengikuti Yesus. Karena ketika Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ada satu perubahan yang besar di dalam kehidupan Paulus. Sehingga dia menjadi orang yang radikal di dalam mengikuti Yesus. Makanya Paulus dapat mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan Paulus menjadi orang yang nyaris sempurna di dalam memberitakan Injil. Kenapa saya bilang nyaris? Karena kesempurnaan adalah milik Tuhan. Dan ketika Paulus dengan penuh keyakinan memberitakan Injil, ada satu hal yang menarik yang dapat kita lihat dari orang-orang yang memiliki keyakinan di dalam mengikuti Yesus. Orang itu selalu tidak tertarik ketika dia dalam kehidupannya itu menceritakan tentang dirinya sendiri. Dan Paulus menunjukkan itu. Kalau kita baca dari surat-surat Paulus, hampir tidak ada Paulus itu menceritakan tentang pengalaman hidupnya. Karena ada begitu banyak pengalaman yang sebenarnya hebat. Yang sebenarnya sangat-sangat menarik untuk Paulus ceritakan. Tetapi tidak sedikit pun Paulus tergiur untuk mencuri, memberitakan tentang Yesus. Menjadi sesuatu yang tidak utama di dalam kehidupannya. Paulus tidak tergiur dengan hal itu. Bahkan ketika dia menulis surat di Filipi, sebenarnya orang-orang di Filipi yang harus memberikan dukungan kepada Paulus, yang harus memberikan semangat, bantuan, penghiburan, apapun itu. Tetapi malah sebaliknya. Pauluslah yang memberikan penguatan bagi jemaat di Filipi. Dia tidak tergiur Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tugasnya sebagai seorang pengikut Kristus harus selalu memberitakan Yesus dalam kehidupannya. Karena kalau kita menceritakan apa yang kita alami, sebenarnya itu kurang penting sebenarnya. Dan hari-hari ini berapa banyak kita mendengar yang disampaikan itu bukan berpusat pada Yesus, tetapi pada pribadi dari sang pengkhotbah atau pemberita firman. Makanya saya bilang begini, kita itu sebenarnya tidak tertarik dengan firman. Ya, orang Kristen pada umumnya itu tidak tertarik dengan firman. Buktinya apa? Saya kasih bukti satu. Jangan banyak, kalau dua undang lagi saya bilang, kasih kesempatan lagi. Satu saja saya kasih bukti ya. Saya pernah dengar ya, sempat populer seorang pengkhotbah perempuan. Oh, kalau dia khotbah tentang cerita hidupnya, oh saya dulu hamil sebelum menikah, ya. Punya anak, tetapi Tuhan pulihkan, Tuhan pakai. Berapa banyak orang Kristen itu terpesona dengar. Wah hebat, ya. Khotbahnya hebat, Tuhan bisa pakai, pengalaman hidupnya hebat. Saya bilang itu receh. Kenapa?
Ada orang di dalam Alkitab dicatat lagi duduk-duduk. Malaikat datang bilang, lu hamil. Coba yang cewek-cewek renungkan. Lagi duduk di rumah, santai nonton Netflix. Tiba-tiba ada malaikat datang. Lu hamil. Bingung gak? Maria ada loh. Kita tidak pernah terpesona. Wah kalau dengar pengkhotbah jahatnya minta ampun. Wah berdosa. Keluar dari penjara. Gelap hidupnya. Kita wah gila keren. Dipulihkan Tuhan. Ini loh ada di dalam Alkitab. Banyak yang jahat-jahat. Tuhan pakai banyak ceritanya. Bahkan Yesus pun kadang jarang kita terpesona dengan apa yang Yesus lakukan. Seperti yang diberitakan dalam firman. Dan ini yang ditunjukkan Paulus ketika dia memiliki keyakinan. Paulus itu ada di dalam penawanan di Roma ketika menulis surat di Filipi. Ada di Roma dia. Dan saya bilang sangat menderitanya Paulus. Ya dia sudah ditawan di Roma. Ya rekan-rekan BIC. Kebebasannya sudah direnggut. Dia kan dipenjara di Roma. Jadi ada rumah. Kemudian di satu rumah itu ada ruangan bawah tanah digali. Paulus tinggal di situ. Bahkan satu hari itu 3 shift. Ya dia dibelenggu kiri dan kanan supaya peristiwa di Filipi tidak terjadi. Bayangkan, berarti Paulus itu selama 2 tahun ada di Roma, itu 1.400-an orang secara bergantian jaga Paulus. Menderita, sudah menderita, bisa dibayangkan. Rumah yang dipakai, ditawan yang Paulus itu untuk dipenjarakan, Paulus yang bayar. Sudah kebebasannya direnggut, disuruh bayar lagi. Betapa menderitanya dia ketika mengikut Yesus. Tetapi tidak sedikit pun Alkitab mencatat Paulus luntur di dalam keyakinannya. Dia teguh di dalam mengikut Yesus. Itu sebabnya keyakinan mengikut Yesus itu tidak tergantung kepada, oh saya sudah 50 tahun nih jadi Kristen. Saya sudah melayani nih ya jadi pemain musik WL Singer. Ya kurang lebih 20 tahun sudah terlibat dalam pelayanan. Bantu orang sana sini. Kamu baru 2 tahun, saya lebih rohani. Itu tidak bergantung pada itu rekan-rekan BIC. Tetapi bergantung kepada bagaimana setiap hari kita mau menikmati Yesus di dalam hidupmu. Saya satu kali dipanggil gembala saya di tempat ini. Dia sering ya berdiskusi beberapa hal dengan saya. Kemudian di satu kesempatan saya ingin belajar dari dia tentang pelayanan. Saya tanya begini, Opa, kira-kira apa yang membuat Opa itu semangat dalam melayani Tuhan? Tahu nggak gembala kita jawab apa? Saya 60 tahun Rian melayani dan saya masih belajar dan bergumul di dalam pelayanan. Tidak merasa hebat. Tetapi kalau kita, kalau sudah sering kepake khotbah di mana-mana, dipakai main musik, pimpin pujian, sudah merasa paling hebat, paling tahu dalam pelayanan, paling kuat di dalam melayani Tuhan. Tetapi setelah kita diukur dengan kebenaran firman Tuhan, masalah mulai datang. Pencobaan mulai datang, pergumulan mulai datang. Keyakinan kita mulai luntur. Mulai luntur seiring berjalannya waktu. Bahkan ya selama saya melayani di Jakarta, satu pergumulan ibu-ibu, kalau habis saya khotbah atau saya seminar datang ngomong ke saya, Pak doain, kenapa anak saya belum menikah? Soal jodoh. Itu jadi pergumulan ibu-ibu. Selalu bilang, Pak minta doa, kenapa? Saya Pak, ini soal jodoh. Wah tahu Pak, saya bilang saya bukan paranormal, bukan hebat, ada karunia bisa tahu. Karena itu umumnya, kalau ibu-ibu sudah datang, anak saya sudah mau masa expired, belum menikah. Nah apakah ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, apa yang kita inginkan ketika ikut Yesus tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang terjadi jauh dari yang kita inginkan. Yakinkah kita masih mau mengikuti Yesus? Yakinkah kita akan tetap giat di dalam melayani Tuhan? Mau memberi semua yang terbaik untuk Tuhan? Masih yakinkah kita? Saya pernah ya, ini saya kasih kesaksian sedikit. Saya pernah satu kali diundang. Itu ya bisa dibilang komunitas rohani pengusaha-pengusaha. Waktu saya di Jogja, ada yang ngundang, dia bilang begini, wah Pak Rian, tempat basah itu. Tahu nggak habis saya pelayanan? Nggak dapat apa-apa. Nggak sampai di situ, diundang bulan depan. Mulai mikir saya, wah nggak dapat apa-apa lagi, ini sudah jauh nggak dapat apa-apa. Tetapi disitulah Tuhan uji motivasi saya dalam melayani. Saya tolak nggak? Saya terima. Tetapi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya? Tuhan tidak pernah berhutang di dalam engkau melayani Dia. Tidak pernah berhutang sekalipun. Nah dan berbicara tentang keyakinan mengikuti Yesus, ternyata hari-hari ini orang Kristen ada model keyakinan mengikuti Yesus. Pertama,
itu keyakinannya itu yakin karena turunan. Ya, dia lahir di keluarga Kristen, papa mamanya Kristen, ya opa omanya Kristen, dia jadi Kristen. Jadi dia mengikuti Yesus bukan karena keputusan pribadi. Ya sudah, saya orang Kristen, keluarga besar saya Kristen, maka saya jadi Kristen. Yakin karena apa? Turunan. Kedua, yakin karena tuntutan. Dia jadi dari keluarga Kristen, sebenarnya dia tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, tapi ketika dia di gereja, dipercayakan jadi asyir ya, jadi singers ya, jadi pemimpin pujian ya. Mulai apa? Karena tuntutan. Dia mulai mengikuti Yesus, padahal dia tidak mau mengikuti Yesus. Karena banyak hari-hari ini, orang kalau di gereja, dia apa? People of holiness. Tetapi ketika dia di luar, holy people, nongkrongnya di sayap suci. Ya, nongkrongnya di sayap suci. Tapi kalau hari Minggu, wah segala kemuliaan. Tapi Sabtu, tidak ada kemuliaan sama sekali. Senin sampai Sabtu, tidak ada kemuliaan Allah. Nah kemudian yang ketiga, yakin karena apa? Teladan. Ini yang perlu kita pastikan. Engkau ikut Yesus karena terpesona dengan teladan Yesus. Dengan cara hidup Yesus. Dengan bagaimana dia bersikap dengan sesama. Bagaimana dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Engkau harus yakin karena apa? Teladan. Yesus ini adalah satu-satunya pribadi yang harus saya contoh. Kalau kita tidak yakin karena teladan, maka saya bilang kita Kristen KTP. Apa itu Kristen KTP? Kristen tanpa pertobatan. Yang rajin masuk gereja tapi tidak masuk surga. Jadi Anda harus terpesona rekan-rekan BIC. Sehingga keyakinan mengikuti Yesus itu benar-benar muncul dari dalam dirimu. Sehingga apapun yang ada di hadapanmu, apa reaksi orang, bagaimana penerimaan orang di sekitar Anda, itu tidak akan menyurutkan keyakinan Anda di dalam mengikuti Yesus. Dan bagaimana kita bisa yakin ikut Yesus kalau yang kita dengar itu bukan tentang Yesus. Salah satu peneliti terkenal ya, Voddie Baucham. Ini peneliti konseling, orang yang belajar Alkitab secara bertanggung jawab, pengkhotbah yang cukup terkenal di Amerika. Dia bilang begini, gereja modern itu menghasilkan pengkhotbah yang penuh semangat. Yang isi kepalanya kosong, yang mengasihi Yesus yang tidak mereka kenal. Kenapa dia sampai mengatakan seperti ini? Karena di Amerika itu 30%, hanya 30% pendeta yang mengkhotbahkan Injil. Pusatnya Injil, pusatnya Yesus. Sisanya apa? Cerita tentang kebebasan keuangan, bagaimana sukses. Enggak salah. Tetapi itu jangan sampai menjajah atau mengambil porsi yang besar di dalam pemberitaan firman. Bahkan mirisnya lagi, 13% pendeta muda, sekarang lagi terkenal di luar negeri itu pendeta-pendeta muda, youth pastornya. Paling terkenal itu, paling banyak yang melayani yang muda-muda itu hanya 13%. Berarti sedikit sekali rekan-rekan BIC. Dan saya yakin kalau penelitian itu diadakan di Indonesia, akan ada hasil-hasil yang mencengangkan kita. Yang membuat kita akan sadar betapa perlunya kita menerima Injil dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita sangat membutuhkan Injil. Karena bagaimana saya meyakinkan Anda untuk beli produk saya, kalau yang saya sampaikan Anda itu tidak paham. Beli ya handphone ini bagus. Bagusnya di mana? Pokoknya bagus. Saya sudah mengalaminya bagus. Tapi saya tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa menyentuh pikiran kita. Anda tidak akan yakin. Keyakinan Anda cuma, oh sudahlah saya percaya. Karena Rian yang ngomong. Ya atau siapa yang ngomong. Dan orang-orang ketika Yesus melayani, bahkan Paulus, murid-murid semua, ketika pikirannya belum disentuh, tidak ada keyakinan yang teguh dalam kehidupan mereka dalam mengikuti Yesus. Coba lihat Petrus. Orang cuma apa? Omong doang. Aku berani mati Tuhan. Pikirannya belum disentuh. Ketika kebangkitan yang Yesus sentuh apa? Pikiran daripada rasul-rasul. Makanya Paulus bilang apa? Hendaklah engkau miliki apa? Pikiran dulu, baru perasaan. Seperti Kristus. Paulus ketika dia mengalami perjumpaan, pikirannya diubahkan. Bukan perasaannya. Orang-orang bertobat pada peristiwa Pantekosta. Petrus berkhotbah yang disentuh apa? Pikiran mereka. Cara berpikir orang Yahudi tentang konsep bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan manusia diubahkan oleh Petrus. Petrus mengubah, keliru selama ini. Anda memahami konsep cara kerja Allah seperti itu. Sehingga ketika pikiran mereka diubahkan, mereka sadar mereka perlu terima Yesus. Jadi yang disentuh pikiran.
Dan bahkan Yesus secara sengaja ngomong, mengasihi Allah dengan apa? Hati, jiwa, akal. Pakai otak, pakai pikiran. Disentuh apa? Pikiran kita, supaya kita tahu bahwa benar-benar kehidupan kita memiliki Yesus. Makanya kalau Kristen itu terlalu suka bawa perasaan, Anda jadi orang-orang yang lemah sebagai orang Kristen. Makanya saya kalau berinteraksi, saya selalu menganalisis, ya, bukan logik. Logik dan pikiran memang agak-agak tipis perbedaannya. Saya kasih contoh begini. Kalau saya jalan, saya kenal nih ada rekan-rekan BIC. Kita berpapasan mungkin, Anda tidak tegur saya 1 kali, enggak apa-apa. Lewat lagi 2 kali, Anda enggak tegur. Oh enggak apa-apa. 3-20 kali pun Anda enggak tegur, saya enggak tersinggung. Kenapa? Karena saya berpikir, kenapa dia tidak tegur saya? Sederhana saya kesimpulannya, enggak diajarin sopan santun. Enggak tersinggung kan? Wah kalau Anda pakai perasaan, wah si ini saya lewat dia enggak singgung, dia marah enggak sama saya? Wah dia ini enggak suka enggak sama saya? Apakah gua kurang wangi atau apa? Atau enggak saya pekerjaan saya tidak selevel dengan dia, makanya dia enggak tegur dengan saya. Baper, suka tersinggung. Nah itu sebabnya bagaimana pikiran kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian perasaan kita, barulah kita akan menjadi orang-orang yang mengikut Yesus dengan teguh. Amin? Dengan teguh. Nah itu sebabnya kita akan belajar. Siapa yang yakin mengikut Yesus? Yang pertama, orang yang yakin mengikut Yesus, engkau yang hidup dan matinya untuk Yesus. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah mengapa si Paulus ngomong seperti ini? Apakah ini sok-sokan ya orang ngomong, oh katakan kalau orang Kristen sekali Yesus tetap Yesus. Tetapi ada masalah sedikit, Yesus ditinggal. Ada pilihan yang lebih baik menurut dia, Yesus ditinggal. Dengan mudah. Ya makanya saya bilang di gereja itu kadang banyak bohongnya yang disampaikan lewat mimbar. Kenapa? Saya kasih contoh lagi satu. Soal doa. Ya, kita sering bilang apa? Oh doa itu nafas hidup orang percaya. Saya bilang itu bohong, bohong banget. Kenapa? Kalau nafas, perlu enggak ya yang sudah punya anak? Ketika anak kita lahir ya, yang sudah punya anak. Ya Pak Rocky juga udah punya anak. Anak Pak Rocky lahir, Pak Rocky ngajar enggak? Ayo dek, napas, tarik dari hidung, buang dari mulut. Diajar enggak Pak? Enggak kan? Nah kita coba cek acara-acara doa di gereja. Rame enggak? Sepi. Sepi. Jadi bagi saya, wah nafas hidup orang percaya kurang yakin saya. Makanya saya kalau lihat-lihat pengakuan-pengakuan yang radikal, agak kurang percaya. Kalau ada jemaat atau siapapun yang ngomong. Nah sama ketika Paulus ngomong begini, apakah Paulus sok-sokan? Nah mati dan hidup, yang Paulus maksudkan di sini apa? Makanya kalau kita baca Alkitab, kita harus perhatikan dengan detail. Jangan comot sana, ambil ayat sana, ambil ayat sini. Ya bahkan pernah saya dengar ada yang khotbah ayatnya itu berbicara tentang dosa, tetapi dia bilang diterjemahkan dikasih judul tentang Yesus. Nah ini kan kacau saya bilang. Nah kalau kita lihat ya tentang hidup dan mati, ayat 20. Paulus bilang begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Baru dia masuk ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah Paulus di dalam menggunakan istilah hidup dan mati sini dalam bahasa aslinya itu memiliki arti yang tidak sama. Ayat 20 itu Paulus berbicara apa? Hidup dan mati dengan kualitas kekal. Nah sedangkan ayat 21 Paulus berbicara hidup di sini adalah berkaitan dengan cara hidup. Bagaimana Paulus itu hidup. Kemudian soal mati, itu Paulus berbicara dia mati tentang hal-hal yang tidak kelihatan. Ya kita maju lagi. Tentang hal yang tidak kelihatan. Kalau teks aslinya bilang begini, sebab bagiku memulai hidup. Ya dia bilang, ketika Paulus memulai cara hidupnya di dalam dunia ini, dia bilang apa? Kristus. Artinya apa? Yesuslah yang menjadi dasar dari dia menjalani hidup. Cara hidupnya Yesus yang menjadi dasar. Cerminan Paulus itu Yesus. Untuk dia bertindak di dalam hidup ini. Tidak ada patokan lain. Tidak ada kerinduan lain ya. Seperti kalau kita di dalam dunia ini seringkali terpesona ya dengan beberapa orang. Bagi saya juga tidak salah. Seperti istri saya. Kalau dia lihat salah seorang pemain gitar di sini. Dia sering bilang ke saya, jemaat tempat ini. Siatir harus kayak dia. Karena keren dia melayani, ya dia bilang cara jalannya,
Pokoknya yang kelihatan itu baik. Nah, jadi punya patokan. Nah, Paulus dia mengatakan cara hidupnya itu harus Kristus. Ketika dia memulai hidupnya, dia dilahirkan kembali, lahir baru. Patokannya satu, itu Kristus. Kemudian dia bilang apa? Dan memulai mati itu keuntungan. Nah, mati di sini Paulus menjelaskan tentang mati dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Berbicara apa? Dosa. Keinginan daging kita. Nah, memulai mati, Paulus mulai mengambil tindakan untuk mati dengan cara hidup yang lama. Ini mati yang Paulus maksud. Dengan berpedoman kepada kematian Kristus. Yang sudah mati bagi kita dan menjadikan kita untung karena terbebas dari kutuk dosa. Itulah sebabnya Paulus berani mengatakan dia sudah mati dengan cara hidupnya yang lama, yang terikat dengan dosa. Sehingga dia mengatakan apa? Itu untung. Jadi kalau kita masih terikat dengan dosa, masih suka melayani tapi dosa jalan terus, menikmati dosa, hidup bersukacita dengan dosa, melakukan hal-hal berdosa tapi bangga. Ya. Bahkan sudah tahu pelayan, story lagi di tempat-tempat yang tidak berkenan. Banyak saya lihat itu. Bangga lagi. Oh, keren nih. Ya lagi cari domba tersesat. Padahal dia sementara disesatkan. Kalau kita masih bangga dengan itu, berarti kita merasa bahwa kematian Kristus itu bukan keuntungan di dalam kehidupan kita. Dan Paulus menegaskan itu. Dia harus memiliki cara hidup. Dan dia sudah mati dengan hal-hal yang berdosa di dalam kehidupannya. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika kita berkata Yesuslah dasar pedoman dalam kehidupan kita menjalani hidup ini, maka tidak mungkin, sekali lagi saya katakan, maka tidak mungkin kita mengatakan tidak mau mati dengan keinginan-keinginan daging kita. Makanya hati-hati rekan-rekan BIC, selalu beralasan apa? Masih dalam daging. Kalau Anda masih suka ngomong kayak gitu, melakukan dosa, terus ngomong masih hidup dalam daging, bisa jadi Anda belum bertobat dengan sungguh. Anda belum memiliki keyakinan yang sungguh di dalam mengikuti Yesus. Mari kita lihat teladan Kristus. Hidup dan matinya, dia persembahkan untuk menyatakan kasih Bapa di dalam dunia ini. Dia menyatakan, memperkenalkan bahwa ada pribadi yang sangat mengasihi manusia yang penuh dosa. Sehingga lewat teladan Kristus inilah nampak di dalam kehidupan para rasul. Hidup dan mati mereka benar-benar diberikan untuk mempermuliakan Yesus. Kenapa? Keyakinan mereka mengikuti Yesus. Jemaat mula-mula sangat rugi. Rumahnya hilang, bisa menyaksikan anaknya dicabik-cabik singa. Suaminya dijadikan lilin penerang-penerang kota. Ketika mereka memilih mengikuti Yesus, tetapi tidak sekalipun keyakinan mengikuti Yesus itu luntur. Ini menjadi bahan refleksi bagi kita. Sehingga apakah yang akan kita katakan di dalam hidup ini ketika disodorkan pertanyaan ini? Karena bagiku hidup adalah apa yang kita mau jawab. Dan mati adalah karena hari-hari ini banyak orang berkata, karena bagiku hidup adalah kekayaan. Dan mati meninggalkan semuanya. Kalau Anda jadi orang Kristen, hidup Anda prioritaskan kepada hal-hal ini. Anda sulit akan mengalami atau menikmati, memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Karena kalau Anda orang-orang yang bagiku hidup adalah kekayaan, dan mati adalah meninggalkan semuanya. Ada positifnya sih rekan-rekan biasa. Rekan-rekannya positifnya apa? Anda jadi orang yang sulit mati. Kalau Anda hidup itu cari kekayaan. Dari pagi sampai pagi, Senin sampai Senin, cari kekayaan. Anda positifnya sulit mati. Kenapa? Ketika Tuhan panggil, mari pulang, kekayaanmu banyak kan. Semangat Anda untuk hidup lebih kuat dari panggilan Tuhan. Karena berpikir, harta saya banyak, istri saya masih muda, kalau saya mati dia bisa nikah lagi. Anak saya ini belum bisa mempergunakan harta ini dengan baik. Takut kalau mati nanti saudara saya, ponaan-ponaan saya yang berkuasa. Bahkan orang kalau dia hidupnya cuma cari kekayaan, sakit panu, dia berobat di Penang. Panu loh, karena saking ketakutannya. Dan orang tipe seperti ini, dia jarang ke gereja. Tapi suka apa? Memberi. Kelihatan baik. Kelihatan baik. Tetapi sebenarnya ini orang-orang yang tidak memiliki keyakinan di dalam ikut Yesus. Atau kita jadi orang yang kedua.
Karena bagiku hidup adalah ketenaran dan mati untuk dilupakan. Kalau Anda pun orang tipe seperti ini, Anda menjadi orang yang sangat egois. Mau apa? Semua lampu tersorot ke saya. Semua orang memperhatikan saya. Terkenal, populer. Ya, kalau ada event di gereja, disuruh jadi tim doa yuk, gak mau. Tapi kalau jadi ketua panitia, mau. Walaupun jarang ke gereja. Ya kenapa? Yang dikejar ketenaran. Kemudian, karena bagiku hidup adalah kekuasaan. Dan mati adalah kehilangan segalanya. Kalau Anda jadi orang-orang seperti ini, Anda menjadi orang yang sangat mudah melukai orang lain. Mudah untuk menjatuhkan, mudah untuk menjelek-jelekan. Ya, makanya kalau rekan-rekan BIC, kalau ketemu orang seperti ini, ciri-cirinya apa? Dia selalu ngomong gini, bukan mau cerita jelek. Nah itu, sudah itu orangnya. Berarti ini orang yang suka apa? Cari kekuasaan. Dia suka menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan. Supaya apa? Dia terlihat lebih hebat, lebih baik dari orang yang lain. Nah, ini sebagai bahan refleksi. Sehingga kita perlu malam hari ini memastikan. Karena bagiku hidup adalah apa? Dan mati adalah apa? Kalau kita memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Ada satu hal yang akan muncul dari dalam kehidupan saudara. Kematian secara fisik pun itu tidak menjadi sesuatu hal yang menakutkan dalam kehidupan kita. Amin. Ragu. Kenapa orang Kristen takut mati? Karena tidak ada jaminan. Karena dia tahu kehidupannya ini tidak melekat dengan Yesus. Tetapi kalau engkau memiliki keyakinan dalam mengikuti Yesus, kematian itu hanya jadi selingan di dalam hidupmu. Kenapa? Karena hidup yang kita jalani hari ini, ketika kita bersama dengan Yesus, mati itu jadi selingan. Karena kenapa? Kita akan masuk kepada kehidupan yang lebih bernilai, lebih berkualitas daripada kehidupan yang sementara kita jalani hari ini. Jadi selingan. Tetapi kalau tidak ada Yesus, kematian itu menjadi satu hal yang sangat menakutkan. Dan bahkan jangan berkata, oh nanti saudara mau dekat mati baru bertobat. Kesempatan itu kita tidak tahu kapan Tuhan berikan. Mungkin saja hari ini ada kesempatan, besok tidak ada lagi. Dan begitu banyak orang saya lihat ya menunda-nunda untuk terima Yesus. Ketika waktu dia dipanggil, tidak ada kesempatan untuk terima Yesus. Makanya selagi kita ada, kita buka hati, kita terima. Dan kita mau mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Kemudian yang kedua, siapa? Ya, kita terakhir, kita 2 poin saja. Siapa yang yakin mengikuti Yesus? Engkau yang hidupnya memberi buah. Ayat 22, ini saya terjemahkan dari teks asli langsung. Ya, tetapi jika memulai hidup di dalam daging, ya kalau kita lihat terjemahan LAI bilang, tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia. Tetapi teks aslinya bilang apa? Sars itu daging. Tetapi jika memulai hidup di dalam daging, itu bagiku bekerja berbuah. Maka yang mana aku akan pilih, aku tidak tahu. Jadi orang yang mengikuti Yesus dengan penuh keyakinan, dia akan memberi buah di dalam hidupnya. Dan di sini sangat jelas Paulus mengatakan itu bagiku bekerja berbuah. Jadi engkau yang ada Yesus di dalam hidupmu, hidupmu itu mempunyai apa? Tujuan. Karena Paulus bilang apa? Bagiku. Itu berbicara apa? Sebuah tujuan yang Paulus ingin tempuh. Kalau engkau tidak ada Yesus di dalam hidupmu, engkau boleh kerja ya. Kalau istilah keren sekarang budak korporat ya. Apa? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan bangkai, budak korporat mati meninggalkan posisi kosong. Hire itu saya lihat di Instagramnya. Jadi kalau Anda tidak memiliki Yesus, hidupmu tidak ada tujuan. Walaupun terlihat Anda membangun sebuah usaha, bekerja dengan sungguh-sungguh. Wah berhasil nih, apa yang dia mau, itu semuanya dia dapatkan. Tetapi sekatu kelak, kalau tidak ada Yesus Anda akan bingung. Tidak ada tujuan. Dan bahkan saya baca jurnal di luar negeri. Ya, ketika orang tidak ada Yesus, dia sudah dapat apa? Kekayaan. Yang 3 hal tadi, popularitas, ketenaran. Berakhir dengan apa? Bunuh diri. Karena kosong. Dia tidak ada tujuan. Karena yang dia kejar apa? Sesuatu yang bernilai fana. Kalau ada Yesus di dalam hidupmu, engkau mengejar sesuatu yang bernilai kekal. Sehingga seluruh waktu dalam hidupmu itu tidak cukup untuk Anda pakai untuk berbuah. Sehingga tiap hari ada semangat untuk berbuah dan berbuah. Karena ada tujuan. Ya, karena kalau kita tidak ada tujuan, sudah dapat kekayaan, mau apa lagi?
Kekuasaan. Sudah dapat kekuasaan, ketenaran. Sudah dapat ketiganya itu mau apa lagi? Bingung. Makanya apa? Rasa kosong. Nah kalau kita ada Kristus di dalam kehidupan kita, ada tujuan yang jelas di dalam kehidupan kita. Kemudian apa? Usaha, bekerja. Ternyata orang Kristen itu bukan hanya hidup, ya Tuhan berkati, kemudian leha-leha. Kita harus berusaha. Di sini sangat jelas Paulus bilang, walaupun dia hidup dalam kedagingan, terbelenggu dengan daging yang sangat lemah ini, tidak kebal dengan dosa, tetapi Paulus harus bekerja, memberi buah. Ada usaha. Jangan kita, sudah, hidup saya sudah hancur. Tidak bisa terlepas dari ya living buffalo together. Nggak bisa lepas nih, sangat kuat ini mencekram. Nggak ada usaha. Padahal Alkitab sudah mengatakan, walaupun kita masih ada dalam kedagingan, tidak ada yang kebal dengan dosa rekan-rekan BIC. Anda yang suka berdoa, yang suka baca Alkitab, tidak pernah alpa berdoa, tidak pernah alpa baca Alkitab, tidak kebal dengan dosa. Bisa jatuh dengan dosa kapan saja kalau kita tidak berusaha. Berusaha melawan. Apalagi hari-hari ini ya, sosial media itu sangat jahat. Ya saya pernah bilang di anak-anak youth, zaman saya mau beli video porno ya di Manado itu susah, mesti pakai kode-kode begini. Balik-balik 20 kali, bongkar kiri, bongkar kanan, baru dari apa yang tawarin, yang dari apa penjual kasetnya. Wah tapi sekarang kalau kita buka sosmed yang muncul apa? Mengenakan daging. Saya harus katakan begitu. Kalau kita tidak berusaha, wah bagaimana dengan kehidupan kita? Akan makin terjerumus dan makin jauh dengan Tuhan. Usaha. Karena pergumulan untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, itu pergumulan tiap hari. Hari ini kita bebas dari dosa. Kita menang dengan godaan. Ya mungkin di tempat kerja kita digoda oleh teman-teman di dalam pekerjaan. Mungkin di dalam pergaulan kita ditawari hal-hal yang mau menjerumuskan. Hari ini engkau menang. Besok tidak ada jaminan untuk engkau menang. Engkau harus berusaha. Engkau harus berdekatkan diri kepada Yesus. Melekat kepada Tuhan. Meminta kekuatan. Kalau kita ada di dalam Yesus, bersama dengan Yesus, maka kehidupan kita akan sampai kepada yang namanya berbuah atau menunjukkan hasil. Dan buah yang dimaksud Paulus di sini itu seperti obat, ya, seperti obat. Obat pahit enggak? Enak enggak? Tidak enak kan? Tetapi kalau kita sakit, kita minum walaupun pahit tidak enak, itu apa? Memberi manfaat. Nah, dan berbuah yang Paulus mau bagi kita sebagai orang percaya itu tidak tergantung kepada selera. Ya, tidak tergantung kepada selera yang menerima. Kita memberi rasa dan pasti itu memberi manfaat. Entah dia menolak atau menerima. Engkau hidup melakukan firman. Ya, di tempat pekerjaan engkau diajak hal-hal yang tidak berkenan. Engkau kasih buah. Bermanfaat. Walaupun orang akan gak gaul nih. Katrok nih. Ketinggalan zaman nih. Engkau kasih buah. Manfaatnya akan ada. Akan dia rasakan dan dia tidak akan dapat bantah. Saya pun secara pribadi pernah satu kali di sebuah institusi. Ya, saya hampir dimusuhi satu organisasi itu. Tetapi saya berkata kepada Tuhan, saya mau hidup berbuah. 2 tahun saya tidak pernah klarifikasi. Saya tidak pernah membela diri. Saya tidak pernah mengatakan saya benar. Hari ini orang-orang yang membenci saya, minta-minta saya apa? Yan, ajar dong kami untuk belajar ini. Semua apa? Jadi pengikut. Mau dekat-dekat dengan kita. Karena apa? Manfaat dari buah. Jadi tidak tergantung kepada selera. Jadi kalau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya harus menyenangkan Tuhan, bukan rekan-rekan BIC. Tuhan dulu yang saya harus senangkan. Anda tidak senang, itu urusan Anda dengan Tuhan. Di dalam setiap pelayanan, kita melayani seperti ini, itu tidak dapat dilihat buahnya rekan-rekan BIC. Dan tidak otomatis orang yang melayani itu berbuah, belum tentu. Belum tentu. Karena berbuah itu berbicara setelah kita keluar dari tempat ini. Benar nggak kita berbuah? Oh, khotbahnya bagus, main musiknya bagus, WL-nya suaranya bagus, itu berbuah? No, belum tentu. Karena buah, bagaimana kita keluar di tempat ini? Kita mau hidup melakukan firman, menyampaikan firman, tetap berpegang kepada firman. Kita konsisten di dalam hidup ini. Makanya saya tanya ya kepada rekan-rekan yang khususnya melayani. Karena ini yang saya lakukan. Kalau Anda sebagai seorang pelayan dan ingin berbuah, pernahkah Anda ketika habis melayani, pulang Anda berlutut, terus Anda tanya, Tuhan lu senang gak dengan pelayanan saya tadi? Ada gak kita begitu? Itu yang saya lakukan.
Saya tanya, Tuhan lu senang gak saya khotbah tadi? Makanya saya bukan orang yang suka kalau ada yang datang, habis khotbah atau pelayan apapun, terima kasih Pak, sangat diberkati. Saya kurang suka. Saya lebih suka apa Anda bilang terima kasih, saya mengerti dan mau melakukan. Karena diberkati itu relatif hari-hari ini. Ya, Anda baru diputus cinta, kebetulan khotbahnya apa? Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Wah, diberkati. Mengerti enggak Anda maksud Tuhan dekat dengan orang yang patah hati yang Alkitab maksudkan? Wah, Anda bukan menantu yang dicintai oleh mertua. Kemudian Anda dengar lebih daripada pemenang. Wah, saya akan lebih dari pemenang. Benar enggak Anda ngerti dengan lebih dari pemenang itu? Itulah buah yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berusaha di dalam hidup ini mencari apa yang menjadi kesukaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Paulus ketika dia yakin mengikuti Yesus, keyakinannya teguh mengikuti Yesus. Ketika Paulus dirantai, di situ Yesus dikenal. Ini orang yang memiliki keyakinan dalam mengikuti Yesus. Ketika dia memberi nasihat kepada jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Bahkan kepada orang-orang yang tidak percaya dia memberikan kritikan. Di sana Kristus diberitakan. Bahkan ketika Paulus dalam penderitaan sekalipun. Di sana Kristus dimuliakan. Inilah orang-orang yang memiliki keyakinan di dalam mengikuti Yesus. Kondisi keadaan hidupnya itu tidak menentukan bagaimana dia harus berbuah. Tetapi bagaimana dia memiliki keyakinan yang besar di dalam mengikuti Yesus. Sehingga Paulus itu kehidupannya terus berbuah. Kemudian dia berkata, maka yang mana aku akan pilih? Aku tidak tahu. Ini bukan pertanyaan orang bingung rekan-rekan BIC. Tetapi lewat pertanyaan ini menunjukkan apa? Ketika engkau memilih Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu. Engkau yakin mengikuti Yesus. Engkau tidak ada pilihan di dalam hidup ini selain mempermuliakan nama Yesus. Tidak ada pilihan. Ini yang Paulus saksikan. Dia tidak pilihan. Selain dia harus mempermuliakan nama Yesus. Makanya orang Kristen itu harus jadi teleskop. Teleskop itu apa? Coba kita lihat bintang yang tidak jelas pakai teleskop jadi jelas. Ketika engkau memiliki keyakinan mengikuti Yesus. Engkau menjadi teleskop orang-orang di sekitarmu. Orang yang dahulunya tidak kenal siapa Yesus. Tidak percaya siapa Yesus. Dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika kita hadir dengan keyakinan mengikuti Yesus. Orang-orang itu menjadi jelas bahwa dia juga membutuhkan Yesus dalam hidupnya. Amin. Jadi teleskop. Yesus pun sendiri ketika datang ke dunia. Dia bukan mempromosikan dirinya. Tetapi dia mempromosikan ada satu proyek yang besar. Ada satu hal yang sementara Allah kerjakan yang besar. Yaitu kasih kepada setiap orang yang berdosa. Yesus jadi teleskop. Orang yang tidak mengenal Allah menjadi kenal dan bisa melakukan hubungan secara pribadi dengan Allah. Itu sebabnya ya. Bagian terakhir dari khotbah ini saya mau katakan begini. Hidup yang menjadi berkat itu tidak bergantung kepada apa yang engkau miliki. Tetapi kepada siapa pemilik hidupmu. Pastikan itu Yesus. Yesuslah yang menjadi pemilik kehidupan kita. Makanya mulai hari ini berhenti. Oh, saya mau ikut Yesus supaya saya diberkati terus jadi berkat. Iya, diberkati yang maksudnya apa? Jadi kaya. Tidak salah jadi kaya. Ya, sangat baik malahan saya bilang. Sangat-sangat baik. Tetapi kalau kita punya konsep jadi kaya dulu baru jadi berkat. Bagi saya itu keliru sekali. Berarti orang yang materinya secara pribadi berkecukupan, dia nggak bisa jadi berkat dong. Enggak. Kaya, berlimpah secara materi, berkekurangan secara materi, itu tidak menentukan Anda menjadi berkat atau tidak. Tetapi ketika engkau ada dengan Yesus, itulah hidupmu menjadi berkat. Injil mencatat, ketika orang-orang membawa persembahan, Yesus katakan ke murid-muridnya, persembahan mana yang berkenan kepada Allah? Ternyata seorang janda yang memberi 2 peser. Karena apa? Dia memberi semua yang ada di dalam hidupnya. Sebabnya, yang menjadi kekuatan Injil pada malam hari ini, saya undang pemain musik. Kekuatan Injil pada malam hari ini. Orang yang memiliki keyakinan dalam mengikut Yesus. Hidup dan matinya untuk Yesus. Dibuktikan dengan hidup yang memberi buah keselamatan bagi sesamanya. Dominus omnium dedit, apostolis suis potestatem evangelii, solideo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua.